Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya ini udah lama banget menjadi keresahan hati saya, tapi baru sempat untuk saya tuangkan dalam sebuah konten. Ini lebih mengarah kepada banyaknya fenomena-fenomena aneh-aneh di sosial media yang belakangan itu menurutku makin meresahkan dan bikin orang menjadi salah persepsi tentang apa yang dimaksud dengan konsep mental health ataupun konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan diri. Mau tahu lebih banyak? Ya udah kita bahas aja yuk kalau gitu. Teman-teman, pernah nggak sih kamu scroll media sosial dan merasa sebagian besar kontennya itu bicara soal kesehatan mental atau self-care? Mulai dari tips mencintai diri sendiri, sampai curhatan tentang betapa pentingnya menerima segala emosi. Awalnya mungkin menarik ya, tapi lama-lama kok terasa seperti ada yang berlebihan nih. Kenapa kita menjadi selebay dan seaneh ini mengikuti berbagai tips yang ada di sosial media. Ini mungkin yang bakal aku menjadi fokus pembahasan dalam konten kali ini. Tapi pernah nggak sih kita mikir kenapa sampai konten semacam ini itu bener-bener mendominasi sosial media kita? Di seluruh dunia, memang kesadaran tentang kesehatan mental itu sedang meningkat. Banyak organisasi seperti WHO misalnya gencar banget mengkampanyekan isu ini. Dan itu tentu hal yang bagus. Tapi di Indonesia, seringkali pembahasannya itu terasa kurang mendalam. Kontennya itu lebih fokus ke yang penting viral aja deh. Dan tidak berkaitan dengan substansinya. Selain itu, media sosial juga sering jadi tempat orang mencari validasi diri. Pernah nggak kamu lihat postingan seseorang yang kelihatannya pengen bilang, aku juga punya masalah loh. Ya, generasi muda sekarang tumbuh dengan media sosial sebagai sebagian besar dari hidup mereka. Jadi wajar kalau platform ini jadi panggung untuk menunjukkan sisi rapuh atau sisi kuat mereka. Tapi nggak semua konten dibuat dengan tanggung jawab. Bentuk-bentuk konten kadang kebablasan kalau kita perhatikan. Ada beberapa jenis konten soal mental health dan self-care yang sebenarnya bisa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak hal negatifnya daripada dampak positifnya. Misalnya, ada konten yang menggambarkan seolah-olah semua orang punya masalah mental serius. Misalnya pesannya kayak gini, nggak apa-apa kalau nggak dianggap, nggak apa-apa kalau belum sukses. Ini kan sebenarnya aneh dan bahaya ya, karena bisa membuat orang merasa nyaman dalam ketidakproduktifan mereka kayak gitu. Lalu ada juga tren self-diagnosis. Kamu pasti pernah lihat kan postingan seperti kalau kamu sering merasa ini, itu tandanya kamu lagi depresi. Padahal kesehatan mental itu kompleks dan diagnosisnya seharusnya dilakukan oleh para profesional, bukan dari TikTok atau dari Instagram. Ada juga fenomena toxic positivity. Pesan seperti kamu harus selalu positif dalam situasi apapun. Konten seperti ini malah bikin orang merasa bersalah kalau sedang sedih atau marah. Dan jangan lupakan komodifikasi self-care, di mana self-care dijual seperti barang mewah. Kalau kamu mau bahagia, beli produk ini. Atau bisa, kalau mau healing, supaya mentalnya sehat, jalan-jalan ke sini. Ya, ini kan sesuatu yang sebenarnya menjerumuskan. Karena seolah-olah self-care atau healing itu terasa seperti sesuatu yang mahal dan eksklusif. Kayak gitu. Padahal self-healing itu ya mengobati kesehatan mental kita. Kayak gitu. Dan itu harus kemana? Ya ke psikolog. Bukan dengar insight aneh-aneh di TikTok ataupun di Instagram. Nah, teman-teman, dampak dari konten-konten ini sebenarnya nggak bisa dianggap remeh. Banyak anak muda jadi cemas karena merasa hidup mereka nggak sesuai dengan standar kebahagiaan yang ada di media sosial. Ada juga yang kehilangan kemampuan berpikir kritis karena menerima semua informasi tanpa memverifikasi. Bahkan, beberapa malah makin sulit keluar dari masalah karena narasi yang salah juga. Kenapa sih sampai semua hal tersebut ini terjadi? Ya ini tidak lepas dari bagaimana literasi dan pendidikan kita di Indonesia. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita membahas fenomena ini teman-teman, yaitu tentang pendidikan di Indonesia
yang memang masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara maju. Jadi fenomenanya kayak seperti apa? Ini ada kaitannya ya. Teman-teman, menurut beberapa studi internasional seperti Program for International Student Assessment, IQ rata-rata orang Indonesia itu memang lebih rendah dibanding negara-negara tetangga di Asia. Apalagi dengan negara-negara maju. Berdasarkan data dari World Population Review, IQ rata-rata orang Indonesia itu berada di angka 78. Ini bukan berarti orang Indonesia bodoh, tapi lebih pada sistem pendidikan kita yang masih harus banyak diperbaiki. Salah satu adalah kualitas pengajaran, kurikulum yang kadang-kadang tidak relevan dengan kebutuhan zaman, dan kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran yang berkualitas. Akibatnya, banyak generasi muda yang lebih tertarik untuk menghabiskan waktu di media sosial daripada mempelajari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masa depan mereka. Nah, dari sini ketahuan kan, kenapa kita lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media? Karena memang tempat itu menjadi sesuatu yang nyaman, karena alternatif lain itu nggak disukai. Ini merupakan sesuatu yang saling terkait lah kayak gitu. Jadi, sebuah fakta yang kita harus sama-sama tahu tuh. Dan solusinya kayak gimana ya, ini berangkat dari itikat kita untuk keluar dari lingkaran yang negatif ini tentunya. Ngomongin perbandingan antara pendidikan di negara maju dengan negara kita. Ini kalau ngomongin negara maju dulu ya. Kalau di negara-negara maju, masalah kayak gini tuh itu ditanggapi dengan serius. Dan mereka sudah memiliki strategi yang lebih matang. Contohnya misalnya di Finlandia. Sistem pendidikan mereka sangat berfokus pada pembelajaran yang menyeluruh, mengedepankan kualitas guru dan pendekatan yang lebih personal kepada siswa. Di sana, guru dipandang sebagai profesi yang dihormati dan mereka harus melalui pelatihan yang ketat serta proses seleksi yang ketat. Selain itu, negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan juga sangat serius dalam menjaga kualitas pendidikan. Mereka menginvestasikan banyak dana dalam penelitian dan pengembangan pendidikan, serta memberikan dukungan penuh terhadap teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar. Selain itu, di beberapa negara, penggunaan media sosial juga diatur dengan ketat untuk melindungi perkembangan mental anak-anak dan remaja. Contohnya nih di Australia, ada aturan bahwa anak-anak usia di bawah 16 tahun itu dilarang menggunakan media sosial tanpa izin orang tua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi belajar. Negara lain yang menerapkan kebijakan serupa itu adalah mitra dekat kita, Tiongkok, di mana waktu penggunaan media sosial dan akses internet untuk anak-anak di bawah umur itu dibatasi secara ketat. Pemerintahnya bahkan memberlakukan jam malam digital untuk mencegah anak-anak bermain game atau berselancar di internet hingga larut malam. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Apa yang membuat SDM negara tersebut menjadi lebih unggul dibanding kita? Ya, salah satunya adalah mereka mengerti bahwa kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada pendidikan yang berkualitas. Mereka menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang tidak hanya berbicara soal buku dan ujian, tetapi juga soal bagaimana siswa bisa berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, mereka juga sudah menerapkan sistem pendidikan yang berbasis pada pengembangan soft skill, seperti kreativitas dan kerjasama tim. Ini sangat dibutuhkan di dunia kerja sekarang ini. Semua ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar bisa menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Nah, sekarang kita balik ke persoalan inti kita. Kenapa sih kita bisa lama-lama mantengin sosial media? Kenapa sih kita begitu sangat menyukai sosial media? Mungkin kita bisa menarik lagi pada pemikiran, kenapa sih sosial media itu kita bisa mengaksesnya dengan gratis? Apakah ini benar-benar gratis? Nah, ada fakta yang perlu teman-teman tahu bahwa sebenarnya nggak gratis.
Karena sebenarnya aset yang dijual itu adalah perhatian kita. Jadi yang dijual tuh kita oleh platform ini. Jadi para penggunanya yang dijual. Semua aktivitas kita, like, share, dan waktu yang dihabiskan di aplikasi ini menjadi data yang sangat berharga untuk pengiklan. Mereka membayar platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menampilkan iklan yang sesuai dengan minat kita, kayak gitu. Algoritma media sosial dirancang memang untuk satu tujuan, yaitu membuat kita itu terus scrolling. Instagram misalnya menggunakan algoritma yang menganalisis preferensi kita mulai dari konten yang sering kita lihat hingga waktu yang kita habiskan di satu postingan. Semakin lama kita bertahan, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, teman-teman. Jadi platform ini punya kepentingan besar untuk menjaga perhatian kita. Nah, yang jadi masalah nih teman-teman, Indonesia itu menjadi salah satu negara pengguna sosial media terbesar di dunia. Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social 2023, ada lebih dari 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Dan rata-rata waktu penggunaan harian itu mencapai 3 jam 18 menit. Angka ini jauh di atas rata-rata global, menunjukkan betapa besarnya ketergantungan kita pada media sosial. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fenomena ini? Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan literasi digital. Belajar memilah informasi yang benar itu penting. Jangan mudah percaya dengan semua hal yang ada di sosial media. Yang kedua, sistem pendidikan kita perlu diperbaiki. Karena untuk melawan kebodohan dalam penggunaan sosial media, kita tuh harus pinter. Nah, kalau kita harus pinter, berarti sistem pendidikan harus diperbaiki. Kurikulum harus lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dan pendidikan tentang kesehatan mental itu perlu diajarkan sejak dini di sekolah, teman-teman. Ketiga, pengawasan konten media sosial juga perlu lebih ketat. Platform seperti Instagram atau TikTok harus lebih proaktif dalam memfilter konten yang memberikan dampak negatif. Ayo kita jadi generasi yang lebih bijak, baik dalam membuat maupun mengkonsumsi konten. Mental health dan self-care itu penting, tapi jangan sampai kita terjebak dalam narasi yang salah. Karena pada akhirnya hidup kita nggak cuma soal tren, tapi juga soal bagaimana kita benar-benar bertumbuh. Oke, setuju kan? Teman-teman, ayo ceritakan pengalamanmu dalam menyadari berbagai konten yang sebenarnya berbahaya di sosial media. Tulis di kolom komentar agar bisa kita diskusikan sama-sama. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Dan yang pasti semoga kontennya bermanfaat. Sukses selalu. See you on top.